Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Mardatila, perwakilan dari kelompok 1, berperan sebagai moderator dalam diskusi kelompok. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Agung Anugrah. Yang kedua, Adinda Dwi Lestari. Yang ketiga, saya sendiri, Ardila Mardatila. Yang keempat, Arif Chandra Pratama. Yang kelima, Ahmad Rizky Saputra. Dan yang keenam, Anggi Aprilia Putri. Selanjutnya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Adinda Dwi Lestari dan Anggi Aprilia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Dwi Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai sejarah lahirnya ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Menurut cerita mitos Yunani, Asklepios adalah orang yang pertama kali berhasil mengobati penyakit. Bahkan telah melakukan bedah menurut prosedur-prosedur tertentu. Sedangkan Higeia, seorang asistennya atau diceritakan kemudian sebagai istrinya, juga telah melakukan upaya-upaya kesehatan. Tetapi berbeda dengan suaminya, ia melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya penyakit, yaitu dengan melakukan menu seimbang, menghindari makanan dan minuman beracun, olahraga serta kebersihan diri. Apabila orang sudah jatuh sakit, Higeia menganjurkan lebih baik memperkuat tubuhnya dengan makanan yang baik dibandingkan dengan pengobatan. Dari kedua tokoh itulah akhirnya muncul dan berkembang dua ilmu kesehatan yang berbeda, meskipun saling melengkapi, yakni dari tokoh Asklepios berkembang ilmu kedokteran atau pengobatan dan pemulihan atau kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan dari tokoh Higeia berkembang ilmu kesehatan masyarakat atau pencegahan dan peningkatan atau preventif dan promotif. Dalam perkembangan selanjutnya, maka seolah-olah timbul garis pemisah antara kedua kelompok profesi, yakni pelayanan kesehatan kuratif dan pelayanan pencegahan atau preventif. Kedua kelompok ini dapat dilihat dari perbedaan pendekatan, yaitu ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada umumnya dilakukan terhadap sasaran secara individual. Kontak terhadap sasaran pada umumnya hanya sekali saja. Jarak antara petugas kesehatan dan pasien atau sasaran cenderung jauh. Sedangkan pendekatan preventif, sasaran atau pasien adalah masyarakat. Masalah-masalah yang ditangani pada umumnya juga masalah-masalah yang menjadi masalah masyarakat, bukan masalah individu. Hubungan antara petugas kesehatan dengan masyarakat lebih bersifat kemitraan, tidak seperti para dokter pasien. Dan yang kedua, ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cenderung bersifat reaktif. Artinya, kelompok ini pada umumnya hanya menunggu masalah datang. Seperti misalnya, dokter yang menunggu pasien datang di puskesmas atau tempat praktek. Kalau tidak ada pasien datang, berarti tidak ada masalah. Kelompok preventif lebih mengutamakan pendekatan proaktif. Artinya, tidak menunggu adanya masalah, tetapi cari masalah. Petugas kesehatan masyarakat tidak hanya menunggu pasien datang ke kantor atau tempat praktek, tetapi mereka juga harus turun ke masyarakat, mencari dan mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat dan melakukan tindakan. Dan yang ketiga ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cenderung melihat dan menangani klien atau pasien lebih pada sistem biologis manusia atau pasien hanya dilihat secara parsial. Padahal manusia terdiri dari kesehatan psikologis dan sosial yang terlihat antara aspek satu dengan yang lainnya. Sedangkan pendekatan preventif melihat klien sebagai makhluk yang utuh dengan pendekatan yang holistik.
Terjadinya penyakit tidak semata-mata karena terganggunya sistem biologis individual, tetapi dalam konteks yang luas, aspek biologis, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, pendekatannya pun tidak individual dan tersier, tetapi harus menyeluruh atau holistik. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan materi yaitu tentang definisi kesehatan masyarakat. Sudah banyak para ahli kesehatan membuat batasan kesehatan masyarakat ini. Secara kronologis, batas-batasan kesehatan masyarakat mulai dengan batasan yang sangat sempit sampai batasan yang harus sampai. Seperti yang kita anut saat ini dapat diringkas sebagai berikut. Batas yang paling tua dikatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat adalah sama dengan sanitasi. Upaya yang memperbaiki, meningkatkan sanitasi lingkungan adalah merupakan kegiatan kesehatan masyarakat. Kemudian, pada akhir abad ke-18 dengan ditentukannya bakteri-bakteri penyebab penyakit dan beberapa jenis imun. Kegiatan kesehatan masyarakat adalah pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Pada awal abad ke-19, kesehatan masyarakat sudah berkembang dengan baik. Kesehatan masyarakat diartikan suatu upaya integrasi antara ilmu sanitasi dengan ilmu kedokteran. Sedangkan ilmu kedokteran itu sendiri merupakan integrasi antara ilmu biologi dan ilmu sosial. Ilmu kesehatan adalah suatu ilmu dan seni yang bertujuan untuk yang pertama yaitu mencegah tumbuhnya penyakit. Yang kedua, memperpanjang umur. Yang ketiga, meningkatkan nilai kesehatan fisik dan mental melalui usaha-usaha kesehatan masyarakat terorganisasi untuk A. memperbaiki kesehatan, yang B. memberantas penyakit infeksi masyarakat, yang C. mendidik masyarakat dalam prinsip-prinsip kesehatan perorangan. Sedangkan yang D, mengkoordinasi tenaga-tenaga kesehatan agar mereka dapat melakukan perawatan dan pengobatan dengan sebaik-baiknya. Yang C, mengembangkan usaha masyarakat agar dapat mencapai tingkat hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mereka itu dapat memperbaiki dan memelihara kesehatannya. Batas lain disampaikan oleh Ikatan Dokter Amerika pada tahun 1948 bahwa kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni, memelihara lingkungan, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Batasan ini pula mencakup pula usaha-usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan, mencegah dan pembatasan penyakit. Dari perkembangan batas kesehatan masyarakat seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat itu meluas dari hanya baru berurusan sanitasi, teknik sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan, sampai dengan ilmu sosial, dan itulah cakupan ilmu kesehatan masyarakat. Menurut W.H. Wells, epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, perjalanan, dan pencegahan penyakit, terutama
penyakit infeksi menular. Yang kedua, menurut Mausner dan Kramer, epidemiologi merupakan studi tentang distribusi dan determinan dari penyakit dan kecelakaan pada populasi manusia. Dengan demikian, epidemiologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Epidemiologi memiliki 3 komponen penting yang ada sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi masalah kesehatan. Yang kedua, penyebaran masalah kesehatan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Dari kemampuan epidemiologi untuk mengetahui distribusi dan faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dan mengarahkan intervensi yang diperlukan, maka epidemiologi diharapkan mempunyai peranan dalam bidang kesehatan masyarakat berupa mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan dalam masyarakat, menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan mengambil keputusan, membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan, mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya, dan mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan. Hal yang perlu kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan, khususnya yang memiliki basic di bidang epidemiologi, yang mengetahui apa saja ruang lingkup atau jangkauan epidemiologi, karena ruang lingkup epidemiologi semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Anugrah dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ada slogan yang berbunyi, "Healthy is nothing everything, but with you healthy everything is nothing." Slogan itu sangatlah tepat untuk menjadi cerminan perilaku kita sehari-hari, karena betapa ruginya kita semua jika dalam keadaan sakit. Nah, menurut Hendrik Elbaum, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, ada faktor pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada faktor perilaku masyarakat. Dan yang keempat, ada faktor lingkungan. Oke, kita akan bahas yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang paling kecil pengaruhnya terhadap kesehatan perseorangan atau masyarakat dibandingkan dengan faktor yang lain. Pengaruhnya pada status kesehatan perseorangan terjadi secara evolutif dan paling sukar dideteksi. Untuk itu, perlu dilakukan konseling genetik. Untuk kepentingan kesehatan masyarakat atau keluarga, faktor genetik perlu mendapat perhatian di bidang pencegahan penyakit. Misal nih, seorang anak yang lahir dari orang tua penderita diabetes mellitus akan mempunyai resiko lebih tinggi dibanding anak yang lahir dari orang tua yang bukan menderita diabetes mellitus. Upaya untuk pencegahan anak yang lahir dari penderita diabetes harus diberitahu dan selalu mewaspadai aktor genetik yang diwariskan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ia harus mengatur dietnya, teratur berolahraga, dan upaya pencegahan lainnya sehingga tidak ada peluang faktor genetik yang berkembang menjadi faktor resiko terjadinya diabetes mellitus pada dirinya. Yang kedua, ada faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang harus diimbangi dengan kelengkapan sarana prasarana dan dana akan menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan seperti ini mampu mengurangi dan mengatasi masalah kesehatan yang berkembang di suatu wilayah atau kelompok masyarakat.
Misal nih, jadwal imunisasi yang teratur dan penyediaan vaksin yang cukup sesuai dengan kebutuhan serta informasi tentang pelayanan imunisasi yang memadai kepada masyarakat akan meningkatkan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi akan menekan angka kesakitan akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Saat ini, pemerintah telah berusaha memenuhi 3 aspek yang sangat terkait dengan upayaan pelayanan kesehatan, yaitu upaya memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, membangun puskesmas, pustu, dan bidan desa, obat pos desa, dan jejaring lainnya. Pelayanan rujukan juga ditingkatkan dengan munculnya rumah sakit baru di setiap kota. Yang ketiga ada faktor perilaku masyarakat. Faktor ini terutama di negara berkembang paling besar pengaruhnya terhadap munculnya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan masyarakat. Terjadinya jasa pelayanan kesehatan tanpa disertai perubahan tingkah laku masyarakatnya mengakibatkan masalah kesehatan tetap berpotensi berkembang di masyarakat. Misal, penyediaan fasilitas dan imunisasi tidak akan banyak manfaatnya apabila ibu-ibu tidak datangkan pos-pos imunisasi. Perilaku ibu-ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah tersedia adalah akibat kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang manfaat imunisasi dan efek sampingnya. Lalu yang keempat ada faktor lingkungan. Lingkungan yang mendukung gaya hidup bersih juga berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Dalam kehidupan di sekitar kita, dapat kita rasakan daerah yang kumuh dan tidak dirawat, biasanya banyak penduduknya yang mengidap penyakit seperti gatal-gatal, infeksi saluran pernafasan, dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit demam berdarah juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih, banyak tempat penampungan air yang tidak pernah dibersihkan, menyebabkan perkembangan nyamuk, Aedes aegypti, penyebab demam berdarah meningkat. Hal ini menyebabkan penduduk di sekitar memiliki resiko tergigit nyamuk dan tertular demam berdarah. Untuk menganalisis program kesehatan di lapangan, paradigma dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam status kesehatan masyarakat. Analisis keempat faktor tersebut dapat dilakukan secara cermat sehingga masalah kesehatan masyarakat dan masalah program dapat dirumuskan dengan jelas. Analisis keempat faktor ini adalah bagian dari analisis situasi untuk mengembangkan program kesehatan di suatu wilayah tertentu. Terima kasih. Jelaskan materi tentang sasaran kesehatan masyarakat. 1. Individu. Individu yang mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan yang dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, puskesmas, rumah bersalin, posyandu, keluarga binaan, dan masyarakat binaan. 2. Keluarga. Keluarga binaan yang mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan yang tergolong dalam keluarga risiko-risiko tinggi, yaitu anggota keluarga yang menderita penyakit menular dan anggota keluarga dengan keadaan gizi buruk. 3. Kelompok. Kelompok-kelompok khusus yang menjadi sasaran dalam penyuluhan kesehatan adalah kelompok-kelompok ibu hamil, kelompok-kelompok ibu yang memiliki anak balita, kelompok PUS dengan risiko tinggi kebidanan, kelompok usia lanjut, kelompok wanita tunasusila, kelompok anak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai individu. Individu yang mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan yang dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, puskesmas, rumah bersalin, posyandu, keluarga binaan, dan masyarakat binaan. 2. Keluarga. Keluarga binaan yang mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan yang tergolong dalam keluarga resiko tinggi. Di antaranya adalah anggota keluarga yang menderita penyakit menular. Yang kedua, keluarga-keluarga dengan kondisi sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah.
3. Keluarga-keluarga dengan masalah sanitasi lingkungan yang buruk. 4. Keluarga-keluarga dengan keadaan gizi buruk. 5. Keluarga-keluarga dengan jumlah keluarga yang banyak di luar kemampuan kapasitas keluarga. C. Kelompok. Kelompok-kelompok khusus yang menjadi sasaran dalam penyuluhan kesehatan masyarakat adalah kelompok ibu hamil, kelompok ibu-ibu yang memiliki anak balita, kelompok PUS dengan resiko tinggi kebidanan. Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan diantaranya adalah kelompok usia lanjut, kelompok wanita tunasusila, dan kelompok anak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di berbagai institusi pelayanan kesehatan seperti masyarakat sekolah dan pekerja-pekerja dalam perusahaan. Ada pula masyarakat-masyarakat yang menjadi sasaran dalam penyuluhan kesehatan adalah masyarakat binaan puskesmas, masyarakat nelayan, masyarakat pedesaan, masyarakat yang datang ke institusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu yang memberikan penyuluhan kesehatan secara massal. Masyarakat yang luas yang terkena masalah kesehatan seperti wabah DHF, muntah berak, dan sebagainya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan penulisan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.